Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Baik, untuk kali ini kita akan membahas putaran Polandia ya. Jadi di video ini saya nggak membahas job di Batam ataupun pertanyaan-pertanyaan teman yang di komentar di Batam. Untuk video kali ini saya belum bisa jawab. Namun saat ini saya berada di Polandia dan bersama Bang Reja, yaitu dari Bali tuh ya? Dari Bali. Dan kita berangkatnya ke sini sebenarnya bareng. Namun hari itu ada perbedaan tiket dan lebih merekanya yang duluan sekitar selisih 3 harian ya. 1-2 hari sih. 1-2 hari duluan mereka sampai baru kitanya. Sampai di sini kita satu mes dan satu tempat pekerjaan di salah satu industri gitu. Tapi kita nggak sebutin namanya ya. Agensi lu di Bali atau di mana? Di Bali, tapi dia pusatnya di Cilacap. Oh ada. Oh yang di Bali cabangnya atau Cabangnya. cabangnya? Lu berapa lama prosesnya? Sampai dari mulai daftar sampai berangkat deh gitu. Gue daftarnya sekitar Oktober 2020. Oktober 2020. Oktober 2020. Ya, akhir-akhir tahun ya. Akhir tahun, terus berangkatnya yang kemarin itu deh, tanggal 6 April ya. Berangkatnya tanggal 6 April. Berarti belum sampai 1 tahun lah kamu udah berangkat. I just got lucky maybe. Terus untuk prosesnya sendiri ada tahapan pembayaran nggak sih? Soalnya ada teman-teman yang bertanya ya. Itu kita membayarnya itu sekaligus itu nominal sekaligus lunasnya dalam artian lunasin semua atau ada tahap-tahapnya? Kebetulan di tempat gua, agensi gua itu bisa nyicil, bertahap. bisa bertahap. Cicilannya bertahap, nggak nyicil yang dikit-dikit gitu, nggak. Tapi ada dikasih tahu sama dia cicilannya segini, dibayarnya dalam jangka waktu segini. Misalnya kayak kalau di tempat gua itu bayar pertama itu pas kontraknya udah keluar. Kontrak udah keluar, kita kontrak kerja, kita bayar. Terus bayar lagi pas visa udah ngurus visa. Itu kita diberangkatin ke Jakarta buat ngurus visa, tanda tangan visa, segala macam urusan administrasi visa, baru kita bayar lagi. Nanti bayar lagi pas mau berangkat. Berarti berapa tahap itu? 3 tahap. Tiga tahap. 3 tahap pembayaran. Berarti pas lu ngedaftar itu bayar dulu DP gitu ya. DP. Kemudian pas tahap selanjutnya Visa. diturun visa. Oh, diturun visa. Iya, pas udah mau berangkat ke Jakarta itu bayar. Oke. Oh, kalau sayanya dulu itu kita bayarnya itu pas pertama itu pas daftar dulu kita bayar. Kemudian pas turun WP, working permit work permit dari sini kita bayar lagi. Kemudian pas keluar visa baru kita bayar lagi pelunasan gitu. Jadi 3 tahap sama sebenarnya. Oke, kita bicara mundur dulu. Cuy, nyalain rokok dulu. Aman-aman, santai-santai aja. Ini lo mau minum aja. Buka dong. Oh, Kapan lagi ngerasain bir murah? jadi di Polandia ya, kalau untuk bir itu terjangkau, lebih dari terjangkau. Lebih dari terjangkau. Di Indonesia ya 2 kali lipat kali harganya di Indonesia. Di sini modal 9.000 bisa dapat bir. Bisa dapat bir. Itu yang berapa mili sini? Makanya orang sini pada alkoholik. Oke, Jam. Ini gua mau tanya sama lo. Kenapa lo bisa milih agensi tersebut? Karena nyokap gue kenal. Oh, berarti ini nyokap lo udah kenal sama yang punya. Sama yang punya langsung, ownernya langsung. Ownernya langsung. Oke. Dan akhirnya lo mendaftar ke sini. Berarti yang saranin nyokap lo dong. Lo ada keinginan ke sini atau gimana, atau disuruh nyokap juga sih? Gue emang tadinya di Bali cuma pengen bikin vlog doang. Jalan-jalan gitu, mau bikin channel YouTube. Terus nyokap gue ngasih tahu ada kerjaan nih sini. Oh, mau lah. Ya udah, gue daftar. Oh, gitu. Jadi referensinya dari nyokap lo. Infonya dari nyokap, terus gue cobain daftar. Dan dua perhatiin kan lo bisa bahasa ya, kalau bahasa Inggris pasti bisa. Kemudian ada beberapa bahasa dan lo bisa gitu, Rusia doang. Bahasa Bali, sama bahasa Jawa. Jadi tujuan lo kesini gitu, selain daripada untuk menjadi karyawan, lo ada kayak ngerintis karir atau apa gitu sih di sini dalam kurung waktu lama, jangka panjang gitu. Pengennya sih bikin channel YouTube, tapi channel YouTube gue belum balik gara-gara hilang handphone di Doha. Di bandaranya? Di bandara. Terus ya udah, sekarang fokus kerja aja dulu. Nanti kalau emang email balik, ya gue lanjutin channel YouTube, bikin kayak lo juga. Lu nggak sama sekali nggak ingat sandinya apa? Nggak ingat. Makanya gue suruh nyokap buat retrieve nomor lama gue, kan itu pakai nomor atas nama bokap ya. Gue coba nyokap lah suruh ke Grapari dulu.
kalau emang bisa kan bisa kirim apa kode OTP Iya, ke bisa. situ. Aktifin lagi. Aktifin lagi. Oke, kembali ke pembahasannya ya. Tadi udah kita bahas prosesnya ke sini untuk biayanya dan durasinya berarti yang punya lu nggak sampai 1 tahun lah ya. Enggak. Kalau gua itu lebih dari 1 tahun. Iya, emang beda-beda sih tiap orang, tergantung hoki-hokian juga. Kalau boleh tahu aja itu nominal biayanya berapa sih yang punya lu? Around 50 million, Wow. lumayan gede ya. Beda banget kan sama lu. Enggak, ini menurut lu ya. Dengan biaya segitu Mhm. antara 40 sampai 60-an lah ya, 62. Sesuai nggak sih sama pendapatan di sini? Bisa lah tutup modal kok. Setahun kerja itu sebelum setahun sih kayaknya udah bisa. Ya. Heeh. Tapi menurut lu sendiri nih, ideal nggak dengan biaya segitu Mhm. dan pendapatan kita di sini? Di sini kan tergantung jam ya, karena dihitung Iya, pekerjaan di hitung sini per jam. Jadi semakin banyak jam kamu ya gaji kamu juga semakin banyak gitu. Jadi sesuai nggak menurut lo dengan gaji segitu gitu? Dari yang gue baca di internet ya, kalau dari gue sendiri sih ya gue sih oke-oke aja, orang ada pemasukan toh itu dikursin ke duit kita juga masih cukup buat nabung. Yang di Jakarta gue kerja itu nabung nggak mungkin segitu. Tapi kalau di sini ya oke-oke aja, tapi namanya orang pasti kan ada perasaan nggak puas ya, nggak pernah puas kan orang. Pasti pengen nyari yang lebih gede, lebih gede, lebih gede. Tapi untuk sementara sih ya menurut gue cukup lah. Cukup. Dan gue juga bingung guys, ada beberapa perusahaan agensi di Indonesia itu yang menyalurkan PMI ke luar, khususnya ke Polandia. Itu nominal biayanya itu selisihnya jauh-jauh banget lah. Jujur yang punya saya dari PT saya itu habisnya sekitar di bawah 40. Di bawah 40 dan kita itu udah include semua dari medical, semua lah. Gue belum. Gue Medical sendiri. belum. Oh, Medical sendiri. lu medikalnya sebelum daftar atau Sesudah daftar Habis pas mau ngurus visa. keberangkatan? Pas mau berangkat. Mau keberangkatan itu sendiri. Sendiri. Wow. Lu kan ada beberapa teman nih Ah, dari Indonesia, itu satu PT semua. iya satu PT. Kalian kenalnya di sini atau Di ada LPK di PT. di PT-nya? Di sana belum begitu kenal kan, karena cuma ketemu gitu-gitu doang. Kenalnya sama satu orang doang yang barengan gue ngurus visa. Baru di sini mulai kenal. Mulai kenal di sini. Berarti lu semuanya di sini lah, nggak langsung. Tapi kan dari Bali semua ya? Dari Bali semua. Gue juga di Bali kan bukan teman-teman gue itu. Teman-teman gue mah ya anak-anak kuliah dulu waktu di Bali, mereka udah pada berkeluarga. Mereka kenal Sampai sini udah jadi teman. Iya lah, jadi teman lah. Mau gimana lagi, hidup satu atap. Di PT lo, agensi lo, ada kursusnya nggak sih? Kalau saya perhatikan nih, ada agensi dan PT. Kalau di PT kami nggak ada ya. Jadi kita cuma, saya daftarnya juga online dulu, daftar ya udah nanti ada pengurusan dihubungin sampai keberangkatan kita itu nggak pernah ke PT-nya. Cuma sekali hari itu pas pengurusan visa. Iya. Iya serius. Jadi kan aku tinggal di Batam nih. Tinggal di Batam, aku daftarnya dari Batam via online, via WhatsApp. Kemudian pas ke Jakartanya itu pas nge-play visa itu loh. Cuman itu aja saya langsung ke kantornya. Jadi nggak ada kayak pertemuan ini, interview ini bla bla bla, nggak ada. Punya lo ada kursus nggak? Kursus misalnya nih belajar bahasa Inggris dulu selama 3 bulan, 4 bulan, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Dan di PT tersebut nggak ada difasilitasi. Atau karena lu udah bisa bahasa Inggris? Nggak ada. Kalau di kita nggak ada. Oh, yang di pusatnya ada. Ada. Di sini kan kita kerjanya di industri elektrik ya. Dan kita itu tidak ditanyakan basic kita atau pengalaman kita. Bisa dibilang di sini non skill. Non skill. Kita bisa join gitu ke perusahaan ini. Menurut lo, pekerjaan yang kita alami sekarang itu gimana? Apa nih, berat atau enggak? Enggak. Cuma jam kerjanya aja. Jam kerjanya. Kerjanya mah ya elah, masih ngangkut sampah. Terus masang-masang kabel. Lo di bagian apa sih? Di line berapa kan? Di lainnya juga dipindah-pindah, belum ditetapin di line berapa, tergantung panggilan si trio macan aja. Sebenarnya industrinya itu sama aja sih kayak di Indonesia, apalagi di Batam itu kan banyak industri. Jadi sama kayak anak-anak kalau di Batam itu nyebutnya anak PT. Kalau di sini kantor ya. Kantor. Kalau di Batam itu pabrik ataupun anak PT gitu. Jadi untuk kerjanya sama aja. Gimana aja? Ini karena di elektrik ya kita mungkin ada nanti masang-masang kabel kayak komponen-komponen. Jadi kerjanya itu. Dan ini pengalaman pertama gue kerja pabrik.
Sebelumnya lu nggak pernah Nggak pernah kerja kantoran. Kalau boleh tahu pengalaman lu apa sih sebelumnya? Gue dulu di call center. Call center service. Call service. Customer pertama gue di penagihan dulu. Terus gue dipindahin ke penagihannya, kliennya cabut. Gue dipindahin ke customer service. Di customer service gue kerja selama setahun lebih lah di situ, terus diangkat jadi supervisor. Lu udah sampai jenjang supervisor, ngapain ke Polandia? Ya supervisor di sana gajinya nggak segede di sini, Cuk. Di sana lu kontrak. Jadi di sana ngabisin kontrak itu baru ke sini. Kliennya cabut, tapi gue ditawarin. Kliennya cabut pindah ke perusahaan jasa yang outsourcing yang lain. Gue ditarik juga di situ jadi supervisor juga, tapi gue nggak mau karena di situ udah nggak WFH dan kerjanya jauh di Jakarta. Tadinya gue kan di Bekasi, terus harus ke Jakarta kan. Gue pikir-pikir, wah bokap juga udah nggak ada nih. Tadinya gue mau sama bokap di Jakarta, bokap juga udah nggak ada. Ya udah gue cabut aja ke Bali lah, nyari peluang-peluang di Bali. Akhirnya ketemu lah ya. Berapa lama lu udah kerja di situ? 4 tahunan. Selama 4 tahun di bidang yang sama. Iya. Lu kuliah jurusan apa? Hukum. Kok lu jauh banget sih dari hukum ke call service? Hukum gua nggak selesai cuy. Oh, lu nggak selesai? Nggak selesai. Nggak gua lanjutin. Sampai semester berapa lu? Sampai tinggal skripsi doang. Sayang banget. Nggak, itu kan bisa dilanjutin ya? Lu Bisa. kayak online gitu. Bisa. Tapi gua udah mikir malas kuliah. Ntar aja lah, gampang kuliah. Terus di sini kerjaan lo, gue perhatiin ya. Soalnya kalau di Batam kita breaknya itu kan lumayan panjang ya. Iya, kalau di Indonesia iya. 1 jam ya 1 jam. Di sini breaknya itu kita kerja 8 jam, tapi kita jarang 8 jam ya, cuma hari Sabtu yang 8 jam. Hari Sabtu 8 jam, kita selalu 12 jam. Dan breaknya itu kalau masuk pagi itu kita masuknya jam 6 pagi. Breaknya di jam 8, jam 9. Jam 9 itu 20 menit. 20 menit. Nah, nanti jam 12. Jam 12 10 menit. Kemudian nyambung ganti shift mereka. Iya. Itu sebenarnya bisa tuh break kalau yang di bagian depan. Jam 2 kan? Iya. Jam 2 kurang 10 bisa break, kalau Pas di belakang pergantian shift enggak. orangnya. Iya. Tapi kalau di belakang nggak bisa. Nggak bisa. Gue sampai pergantian shift masih masang komponen itu. Nggak bisa di belakang. Jarang banget aku dapat break. Nanti jam berapa? Jam 5 ya? Jam 5 kita break lagi. 20 menit. Baru nanti jam 5 break. 20 menit apa 10 menit? 20 menit. Oh iya, 20 menit. 20 menit kalau pagi tuh 20 menitnya 2 kan. Kemudian ini ada salah satu ya komentar dari temen di channel aku di salah satu konten. Nih, dari siapa nih? Petani muda. Petani muda. Tuh, namanya di sini petani muda. Oke, ini ada pertanyaan dari teman saya di Indonesia. Lo bisa bacain nggak aja? Gaji di Poland per bulan bisa kirim bersih 10 juta per bulan nggak bang? Itu dari petani muda. Petani muda. Gaji di Poland bisa kirim 10 juta nggak bersihnya gitu. Itu menurut lo gimana aja?